Halo guys, kembali lagi di channel saya di Masdor. Kali ini kita akan mereview bukan dikit ya, banyak ya. Banyak. Jadi kali ini aku punya dua tamu spesial nih. Yang satu ada Mas Amir. Jadi dia keluarga negara Bogor Kuwait ya. Bogor Kuwait. Kalau Mas Diki ini punya roastery dan kedai di Sudimoro Malang, namanya Aromatic. Oke. Kalau Mas Amir baru launching rilis ya? Baru rilis. Namanya susah Mas. Apa? Yes. The Tiny Trier. The Tiny Trier. Oke. Habis ini kita bakal obok-obok ya. Asik. Kita bakal nanti diseduh bareng-bareng dengan Mas Amir dan Mas Diki untuk nge-review dua roastery di Malang. Check it out. Ya, kembali lagi setelah tadi Mas Diki dan Mas Amir menyeduh, kita bakal review kopinya dari Mas Diki. Dan kalau Mas Amir kita pendekarin aja ya kan. Oke. Iyalah. Oke, yang pertama dari kopinya Mas Diki nih. Boleh. Oke, ya boleh dijelasin Mas. Nah, nih. Oke. Ini. Oke, sambil promo ya guys. Kebetulan ini emang baru mau di launching. Jadi mungkin di videonya Mas Dor ini pertama kali rilisnya. Oke, siap. Wah, kehormatan nih teman-teman. Jadi kita untuk rilis pertama emang kita menjual dengan packaging yang sedikit berbeda, yaitu pakai jar kaca. Oke. Dengan desain yang ya dibilang sedikit lebih menarik Menarik, dari yang lama. Nah, kopinya sendiri yang saya seduh itu Yellow Caturra. Saya dapat green bean-nya dari Tuang Coffee. Tuang Coffee. lama itu ya. Nah, dengan proses anaerobik natural. Ini Yellow Caturra Flores. Flores Manggarai. Flores ya. Oke. Setahu saya sih Tuang itu Flores sih memang. Flores. Oke, siap. Prosesnya apa Mas tadi Mas? Prosesnya Natural. natural. Oke, siap. Penasaran nih. Boleh lihat nih Mas. Oke, monggo. Menarik nih guys. Kalau beli di mana Mas? Kalau beli bisa langsung ke Aromatic di Sudimoro, kalau enggak di Shopee atau Tokopedia ada. Oke, siap. Ini belum udah promo duluan ya. Oke, ini notesnya di sini ada stone fruit, pomegranate, grapefruit, hint of tea. Wah, menarik nih. Pak Amir pasti penasaran? Langsung aja lah. Langsung aja. Waduh. Siap. Tanpa panjang lebar ya. Kita coba ya. Jadi kita udah setengah meter ya ini. Sesuai protokol nih. Jadi gasnya satu-satu ya biar nggak campur. Aku jadi tuan rumahnya ini. Oke. Nah ini by the way teman-teman, kita lagi di Aromatic ya. Jadi ini salah satu tempat apa Mas? Meeting room. Wah, menarik nih. Let's go. Silakan. Kita ngopi santai ya. Siap. Oke. Rasa kopi teman-teman. Gak. Bercanda guys. Oke, dari aroma tadi ini agak gak kekejar ya tadi, sedikit semu-semu sih kalau menurutku sih di herb dia hampir ke floral sih sebenarnya, cuma belum ke floral sih, masih ke herb kalau menurutku. Oke.
Dapat apa aja, Pak Amir? Aku langsung sih ketika Kalau ke Mas Diki kan nggak fair nih. Oke. Kalau aku sih langsung sih dari awal pas kita sirup tadi. Floralnya dapat, tapi aku nggak ngerti ya ini floralnya lebih kemana ya. Maksudnya kalau dibilang ke jasmine juga nggak begitu mungkin ya. Malah lebih kerasa malah jasmine ya. Mungkin karena herbs tadi yang kamu bilang. Terus tapi kalau untuk dari acidity-nya dia langsung dapat stone fruits karena sedikit ke manisnya ya. Cuma pomegranate tipis banget. Nah, nggak begitu weird. Cuma mungkin ini karena kopi tuang yang kita terkenal ini apa namanya? Apa? High density. Oke. Nah, kalau aku sih rata-rata kopi-kopi roastinganku yang high density emang butuh waktu lama untuk di ini dulu. Oh iya nih. Ini teman-teman yang belum kenal Mas Amir nih. Nih. Track recordnya Mas Amir ini luar biasa ya. Jadi aku sangat beruntung banget nih ketemu Mas Amir. Coba Mas Amir. Jadi Aku Mas juga lebih beruntung. Jadi Mas Amir ini sebelumnya roaster ya? Roaster. Oke, jelasin nih. Sampai sekarang masih roaster. Sampai sekarang. Gimana Mas? Dulu sebelumnya roaster di Persen Arabica. Tempatnya Junichi Ngeri. coy. Siapa yang tidak tahu Junichi ya kan? Jadi gatel. Jadi kata. Oke, gimana? Terus sampai sekarang? Sekarang udah enggak. Sekarang ini sih Pancingan aja. Sebenarnya aku udah tahu dia mau rilis nih. sekarang sih lagi fokus sama The Tiny Trier. Cuman sebenarnya The Tiny Trier ini aslinya bukan roastery sih. Sombong. Kita fokusnya bukan ke roasternya malah. Sombong. Gak butuh duit tuh. Bukan nggak butuh duit. Gimana? Jualan kopi berapa sih, Pak? Oke, silakan. Gimana nih Mas? Kita hancurin habis ini ya. Kita hancurin. Oke, jadi yang belum tahu nih Mas Amir dulu roaster di salah satu roastery di Kuwait ya? Di Kuwait. Di Kuwait. Yang lumayan ternama ya. Karena udah sebut brand tadi kita nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Oke, siap. Sekarang dia kebetulan lagi balik sih gitu loh. Jadi kita punya kesempatan buat sharing sih sebenarnya. Oke. Oke, ini Mas Amir nih. Iya. Kita lanjutin aja masalah kopinya Oke, nih. siap. Iya, ya tadi balik lagi yang karena terkenal dari dance-nya yang lumayan gede. Kalau aku sih lebih senang bakalan malah diminum setelah 3 sampai 1 bulan baru mungkin bisa enjoyable banget. Kan bulan setelah roasting atau green bean nih? Roasting. Kalau green bean itu balik lagi ya ke apa si produsernya sendiri atau prosesornya sendiri. Cuma kalau misalnya dari roasting, aku lebih seneng keep sekitar 3 minggu, udah gitu baru dirilis setelah. Enggak, 1 tahun. Lebih ke harganya ya. Bukan masalah harganya. Bukan. Cuan nggak balik. Oke, ternyata butuh cuan teman-teman Mas ya. Nih, jangan ditiru ya. Enggak bercanda. Jadi ini mungkin side project ya. Side project. Siap. Kalau aku sendiri sih aku sih jarang sih yang notes aneh-aneh sih. Jadi kalau aku sih lebih ke general. Jadi aku nemunya tropical fruit malah. Lebih ke tropical fruit ya. Jadi kalau berry sih belum sih kalau pribadi. Cuma dia tingkat intensitas untuk sweetness itu hampir si sugarcane sih. Dia manis banget. Sugarcane, kemudian di aftertaste-nya dia ada dark coklat. Gitu. Cuma kembali lagi teman-teman, kita nanti notes itu juga tergantung nyeduh gitu. Iya. Jadi bisa ditriki untuk aftertaste tuh gimana, itu bisa sih. Secara general untuk flavor sih aku nemunya tropical fruit, kemudian di akhir ada dark coklat, kemudian ada sugarcane. Itu sih. Berarti enjoyable sih. Ini enak nih buat siang-siang. Kasih es ya. Oh, cocok tuh. Jangan Pak. Rusak ini. Lo mungkin tuh setelah bulan puasa, bulan Ramadan kan pasti Oke, lagi enak benar, siap. Sambil menemani kumpul keluarga pas lebaran Oh kan. iya. Nah, kita ke Mas Diki nih. Gimana Mas? Gimana? Ya, hasil seduhannya dong. Gimana nih? Kalau aku ngomongin taste note-ku sendiri Gak apa-apa. Itu bagian dari promo sebenarnya. Kalau aku sendiri sih ngerasain emang untuk kopi Yellow Catur ini emang sweetness-nya dia lumayan oke. Terus rasa apa tadi?
stone fruit kalau nggak salah ya. Stone fruit, ya. Stone fruit itu emang nonjol di awal, di depan. Oke. Tapi untuk pomegranate atau buah delimanya sendiri emang kurang begitu, masih tipis samar-samar lah. Oh, masih mencari lah ya. Cari mungkin kalau kawan-kawan nanti nyeduh si Yellow Caturra bisa dapetin, mungkin bisa jadi. Oke. Bisa jadi. Iya, ini aku tadi kelihatan ada hint of tea sih, lebih ke black tea mungkin ya. Mungkin. Oke, cuma intensitasnya sih kurang sih, Iya. menurutku. Gitu. Nah, Kalau dari aroma sendiri gimana menurut Mas? tadi nggak kekejar sih, tadi sih hampir masuk ke floral, cuma belum sih ke herb sih menurutku sih. Gitu. Nah, jadi kita nggak mungkin ngomongin yang jelek-jelek di sini teman-teman. aman. Nanti ada sendiri nih. Ini Kalau yang tadi jeleknya. review, sekarang kita pendekarin ini. Oke, silakan. Gak. Oke, ini sudah Oke, kita cukup. mengedit. Sekarang ke roster andalan kita nih. Iya, karena di pendekari mending sayangnya ya. Oh gitu. Siap. Saya yang nuangin. Songong banget ini ya teman satu ini. Iyalah, harus sombong. Sombong. Set. Oke, siap. Waduh, oh ini harus ada bubblingnya ya Mas ya? Harus. Biar katanya kalau makin bubbling makin manis, Mas. Gitu ya. Aduh. Oke. Oke, siap. Sip. Bisa enjoy ya. Oke, thank you. Aduh, sorry yang gak kekejar aromanya. Udah dingin. Iya, udah dingin nih. Kita skip aja ya untuk aroma. Ini seduanya atau kopinya ya? Aduh, dari Mas Amir dulu lah, aku cari aman lah. Gimana? Aku cari aman lah. Oke, aku juga cari aman lah. Kok licik sih? Biar jelasin dulu lah. Oh iya, coba jelasin dulu. Ini ya Mas Amir ya? Iya. Di dalamnya apa sih? Oh, di dalam ya? Iya, oke, kita langsung. Jadi gak cuma kotak ini, kamu juga akan mendapatkan sesuatu di dalamnya. Oke, dibuka aja dibuka Oke. ya, biar temen-temen tahu. Ya. Jadi kopinya aku ngambil dari Frinsa. Oh, Honey. wah, kopi mahal nih. Frinsa Honey, hybrid sekarik dari Jawa Barat. Kenapa ngambil ini? Karena penasaran sih. Dulu pertama kali nyobain kopi Frinsa malah bukan dari pas di Indo, tapi pas di sana dapat kopi dari, aku lupa siapa ya, Gardelli. Bisa. Frinsa. Makanya pas sampai kemarin sini langsung pengen cobain Frinsa. Bisa yang apa dulu nih? Hah? Yang dari Gardelli. Yang Gardelli kemarin malah yang bukan yang aneh-aneh, ini kan termasuk sedikit aneh-aneh karena di fermentasinya dia nambahin sakarat. Bahasanya eksperimental. Eksperimental. Iya. Maksudnya yang ini sedikit eksperimental. Iya. Oke. Ya, oke. Jadi kalau misalnya flavor sih yang diharapin bakalan dapet berry. Sedikit slightly banget kalau menurutku. Floral cuman Cari aman doi slightly. Oke. Lanjut. Oke. Seharusnya sih kedapetin candy sama sedikit grapes. Kalau variety-nya ini sebenarnya mix variety. Oke. Ini gitu. Gimana Mix. dari teman-teman? Silakan Mas Diki. Kalau yang aku terasa ini emang si gripnya ini yang white grip kayaknya ya. Iya, lebih white grapes. White grip lumayan terasa dan manis si Frinsanya emang Frinsa banget lah. Kayak Oke, kopi-kopi Frinsa emang. Kopi-kopi ini ya. Saya sebenarnya deg-degan ini. Gak percaya. Tapi emang jujur kopi enak. Enak ya? Enak. Oh, kalau memang udah kopinya udah enak mahal udah sama aja ya kayak. Jadi sebenarnya bukan roasternya. Kopinya yang enak. Bukan saya yang ngomong ya teman-teman ya. Enggak sih, emang Roasternya 30% sisa di basicnya kopi. ya. Betul. Oke. Cuman sebenarnya kalau boleh jujur ya, Hmm. pas di hari pertama hari kedua setelah roasting sempet kayak ragu keluarin gak ya kopi ini gitu. Karena Kenapa?
Hah? Kenapa? Karena Why? rasanya ketutup semua. tutup sama Rasanya nggak clean sih. Yang sekarang kan sedikit clean kan terakhirnya. Nggak sedikit clean lah terakhirnya. Cuman pas kemarin dapet tuh rasanya malah kayak terakhirnya tuh malah banyak banget defect-defect dari roaster gitu. Kayak misalnya dapat kayak smoky, terus dapat sedikit burn kayak gitu kan. Itu kemarin aku sempat ngobrol sama Mas Diki juga. Ini yakin nggak ya dijual nih gitu. Terus Mas Diki malah yang encourage kayak ya udah santai aja dulu gitu. Sampai 2 minggu tanggal 12 tanggal berapa ya? Tanggal 14 lah. Nggak sampai 2 minggu sih. Aku juga udah hampir lupa. Pas main kesini kita coba lagi kopinya, ternyata enak. Waduh, setelah itu yaudahlah kita cobalah launching. berarti perlu resting lama ya berarti ini. Iya. Tadi teman-teman tadi ada masalah trouble di kamera ya. Kita lanjut ya. Terlalu seru kayaknya ini. 5 episode ya kayaknya. 6. Oke, siap. Terus Pak Mir, jadi tadi sampai resting ya? Iya, Oke, sampai resting. Itu terus ternyata emang ada beberapa kopi yang perlu restingnya juga lama. Jadi buat teman-teman kalau ngedapetin Jangan judgement ya. jangan judgement, wah ini kopinya pasti nggak akan fresh. Aku setuju Belum kalau tentu, itu, kalau setuju. belum tentu. Ternyata emang ada beberapa kopi yang kita mesti santai dulu lah sebelum kita benar-benar menikmatinya. Bisa aja alasan pedagang. Padahal kemarin udah takut sih. Iya. Wah duduk gini. Oke. Gimana teman-teman pendekar ini katanya mendekarin? Ya aku dapet sih memang gripnya dapet sih. Malah setelah dingin. Cuma ada perubahan dari grip ke acidnya, ini ada sedikit tamarin sih aku dapet deh. Tamarin ya? Tamarin. Iya. Lebih ke asam ke Jadi manis ya? ada perubahan sih sebenarnya. Gitu. Kalau masalah sweetness, ini ada candy tuh juga kerasa gitu. Tingkat intensitasnya candy-nya juga lumayan, udah kerasa gitu. Jadi lebih ke tekstur sih aku. Tekstur candy ya? Bisa ke Lengket-lengket. tekstur juicy juga bisa di bodinya. Tapi mungkin ini kalau dibuat espresso lebih enak. Gitu ya. Boleh dicoba kapan-kapan. Bisa. Konten lagi bisa aja. Oke. Dari floral lah. Floralnya ini di mana, Mir? Hah? Floralnya di mana, Mir? Malah yang pas pertama kali kita ini, aku sempat ngedapetin kayak floral gitu. Cuman lebih kayak cross gitu sih. Terus ya. Kayak misalnya kan beberapa hari terakhir, nggak sih beberapa bulan terakhir sempat senang campur-campuran minuman gitu. Aku bisa ngomong ini sedikit terus karena emang ketika nyobain air roast tuh sedikit gini. Kayak dia bumbunya di dalam bukan ketika dihirup gitu loh. Jadi bukan aroma floral tapi rasanya malah kayak rasa floral gitu. Oke, kalau aku pribadi sebenarnya aku seneng di itu sih, Mir, di kopi mini, jadi di bodinya sih. Bodinya aku jarang banget di single original mono brewing. Dia di bodinya kadang dikorbankan gitu. Dia lebih ngejar flavor sama acidity. Kadang bodinya mereka lupa gitu. Cuma di kopinya Mas Amir ini mah bilang makasih. Ya, di kopinya Mas Amir ini bodinya kompleks banget. Jadi dia round, kemudian juicy tekstur, motley, medium. Kadang udah mulai terlupakan body lu sekarang. Ya kan? Iya, betul sekali. Gitu. Ya, maksudnya mungkin selera sih ya, selera. Cuma bagiku sih lebih baik kompleks secara balance sih. Semua ada gitu loh, nggak ada yang dikorbankan kalau menurutku sih. Gimana Mas Amir? Ya, kalau ini sih sebenarnya kemarin waktu pas ketika roasting juga pasti kalau aku roasting pertama kali yang aku cari juga pasti body kan, karena Sebentar. apa? Menarik nih. Omni roast. Aku udah lama ini nggak ada profil roasting Omni nih. Omni roast. Katanya nggak cuan-cuan, ini udah kecuanan yang Maha Esa ini. Omni roast ini, teman-teman. Gawat ini. Ini kenapa nih kok dikasih profil Omni? Omni roast, oke. Jadi kalau jarang kan? Ini langsung ngebahas masalah roastingan sih. Jadi kayak aku sempat bikin kayak
apa ya namanya? Palet, bukan palet, apa sih? Template, sorry. Bikin template roasting. Jadi kayak misalnya buat bisa dibuat filter dan juga bisa dibuat espresso. Oke. Nah, kalau Omni Roast di aku bukan berarti bisa bikin espresso, cuman dikasih milk base gitu. Jadi belum tentu ini enak, mungkin enak untuk espresso. Aku juga udah coba enak untuk espresso, tapi ketika buat milk base hilang rasanya. Oh gitu. Paham. Berarti Omninya secara profile Omni-nya sama profile. gitu. Betul nggak? Betul sekali. Gitu. Oke. Mas Diki, bisa ditambahin? Kita roasting nih. Roasting Mas ya, Amir. Enggak. Kita sama-sama belajar sebenarnya di Oke. sini. Gimana nih? Aku boleh tanya nih. Boleh, silakan lah. Oke. Kenapa alasannya Mas Amir kok ngambil yang proses honey hybrid sakaring? Sakaring. Jujur aku baru pertama kali lihat proses honey hybrid Sakaring. Wah. Kenapa aku ngambil itu? Iya. Pertama emang aku salah satu penggemar honey-honeyan sih, honey proses. Dibandingkan kayak natural ya, aku lebih seneng honey. Pertama mungkin karena honey itu dia lebih cenderung mau lebih clean dibandingkan natural, walaupun dia punya sweetnya hampir sama kan. Terus kenapa hybrid sakarik? Keren aja sih namanya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin masalah sakarik, Kirain mau ngomong secara teknis, coy. Kosong. keren kan? Oh, iya, Hybrid siap. sakarik Oke, gitu. Nggak cuman setelah beli tuh, setelah bayar langsung nyari apa hybrid sakarik itu, ternyata emang yeastnya itu. Jadi buat starter gini gimana si prosesor tuh sebelum dia proses ke red honey, dia masukin yeast itu, si sakarik itu untuk ngebantu proses fermentasi lagi. Jadi makanya rasanya bagus. Gila, mau jadi prosesor nih ya. Enggak. Oh, jadi Mas Amir suka yang itu ya? Suka yang density tinggi ya kalau menggoreng-goreng kopi ya. Kenapa, Mas? Hah? Kenapa? Kenapa? Kok suka yang density tinggi? Honey kan biasanya density tinggi ya. Suka yang panas-panas. Iya ya. Kenapa, Mas? Boleh dijelaskan? Gampang roastingnya. Gampang roastingnya. Iya. Kelihatan ya? Iya, kalau misalnya yang rendah-rendah apalagi yang itu Gampang pas itu kepleset. Gampang tipping. Oh, siap. Oke. Gantian Mir, tanya ke Mas Diki Mir sekarang Apa? Mir. Ya, kopinya dong. Oke. Wah, kan aku bagian Wah, panas-panasin. seneng aku. Kalau panas-panasin, sikat. Sebenarnya tadi saya mau ngeluarin kopi yang tuang. Enggak, ini sih kan emang sekarang kan lagi banyak proses lagi aneh-aneh kan. Ya kayak tadi hybrid sakarik, ada laktik. Nah, kebetulan nih Mas Diki nih lagi ini kopinya nih anaerobik natural gitu kan. Anaerobik. Anaerobik iya. Olahraga dulu. Olahraga dulu sebelum proses nih. Aduh, mulai mabuk kopi kita. Terus Gak cuman, tapi yang bikin aku senang sih gimana sih cara roasting nih anaerobik natural, soalnya menurutku dia susah karena ada fermentednya itu loh. kenapa Mas Diki yang Kenapa betul? Kembali. Oh kembali. Tapi gak bisa, ngerosting host gak bisa ya? Gak bisa. Masalahnya host gak ada kopi. Boleh. Ajar Mir. Ajar Mir. Gimana nih roasting ini nih anaerobik nih? Pertama kali ngerosting anaerobik punyanya Yellow tuang kopi yang Yellow Catura emang sempat ada kendala di awal aku. Gimana kendalanya? Binya sedikit tricky ketika kena suhu panas. Kelihatannya gelap, tapi ternyata Masih belum maksimal. Terus coba dicas lebih tinggi, tapi di tengah-tengahnya dipelanin, ternyata lebih oke. Oh, oke. Nah, harus belajar ke Mas Nah, Amir nih ini. emang ini density posisi- tinggi nih. Iya. Nih, Kemarin kesukaannya dia nih. ngerosting ini sempat sama Mas Amir loh. Nah, Kok jadi balik ke aku lagi sih? Terus Mas Amir instruksikan gini ya. Oke, tak ikutin. ini menarik nih, aku punya cerita nih. Jadi dulu belajar roasting Mas ya. Pernah nih. Kayaknya udah mateng. Aku Oke. turunin Belum matang. belum mateng. Dari situ belajar ya. Iya. Ternyata apa Mas Mir?
Itu Bisa emang. jelasin nggak? Enggak sih Bahasa ilmiahnya. Aku Enggak, ini bukan bahasa ilmiah, cuman Gimana, emang gimana? ada beberapa kopi yang kayak dia tuh over sweet gitu loh, terlalu manis. Jadi kalau orang-orang bilang Maillartnya kelihatannya ini, jadi gampang kebakar sehingga kelihatannya lebih hitam duluan gitu loh. Iya, Padahal betul. dia tuh masih di suhu-suhu tertentu. Kayak misalnya kayak compare-nya kopi full wash sama natural di suhu 200 sekian gitu di salah satu mesin gitu, mesin yang sama. Itu bisa jadi natural tuh dia bisa lebih gelap daripada full wash gitu. Itu karena kadar gulanya lebih tinggi. kadar gula. Kadar gula. Berarti proses eksotermik ya? Eksotermik mungkin. Mungkin ya. Kayak coy, bahasanya coy. aku gak ngerti soalnya beberapa. Oh ini langsung berat dong. Iya. Dan kan teman-teman juga butuh edukasi. Oh, oke. Enggak, kayak beberapa ini juga aku sedikit rada bingung masalah eksotermik atau endotermik. Nah ini nih ya. Nah, jadi aku malah lebih bahasa gampangnya kalau kopinya terlalu manis gitu. Kayak misalnya abis first cake, sebelum first cake kita udah tahu lah, kecium manis banget keluar ya. Kayak ini kan kita sempat ngobrol, "Ih, Kadar gulanya. Mas, manis banget nih." Oh, ternyata kadar gulanya. Nah, dari situ malah kita aku lebih hati-hati sih kayak untuk nekanin powernya juga. Jadi nggak pengen terlalu tinggi, nggak pengen terlalu rendah juga. Takutnya kalau rendah malah underdevelop. Jadi kita nggak punya power buat nahan si kopinya. Tapi kalau terlalu tinggi malah yaitu overdevelop, malah jadi si kopinya tuh Hitam terlalu doang. hitam doang, tapi bisa jadi nggak develop. Berat nih bahasa kita akhirnya teman-teman. Jadi ini ilmu baru sih bagi kita. Kita juga sama-sama belajar lah. Iya. Jadi menurutku sih di roasting nggak ada yang sama dan benar ya. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Ya kan, benar kan? Benar. Aku main ke tempat teman-teman beda roastery itu beda cara gorengnya. Cara pasti beda. Tapi ya fan aja gitu kan. Itu balik lagi ke ini sih kalau aku bilang preferensi. Oke. Jadi kayak misalnya aku roasting juga mesti tanya dulu preferensinya siapa nih orangnya gitu. Nggak semua nggak semua kopi juga bisa dibuat rasa kayak gini gitu. Jadi aku lebih kayak preferensiku seperti ini atau preferensi klienku seperti itu gitu. Jadi aku mengikuti ke arah situ. Jadi kita nggak bisa bilang kayak kopi tuh mesti gini gitu. Tidak ada pakem di kopi gitu. Menurutku sih gitu. Apalagi di roasting. Betul. Kita beda daerah tempat aja beda-beda ya mirip Beda. Makanya. Seru, ini mau diselesain atau lanjut nih? Bebas. Gak selesai. Oke, mungkin sekian dulu ya. Ada pesan mungkin dari Mas Diki sama Mas Amir buat teman-teman nih di industri kopi khususnya. Ya, monggo. Mas Amir Mas dulu. Diki dulu dong. Apa ya? Kalau pesan-pesan mungkin kalau dari aku kopi-kopi di Indonesia itu udah jauh lebih baik dari yang dulu-dulu, terutama dengan proses. Iya, apalagi dengan prosesor-prosesor yang semakin Advance ya. Harga juga naik ya? Harga kalau bisa memang harus naik sih. Naik. Jadi kita jualnya juga bisa naik. Iya. Oke. Jadi emang semakin menarik untuk kopi Indonesia untuk dinikmatin. Oke, siap. Mas Amir, Kalau aku juga setuju sih kalau masalah kopi Indonesia. pesan dan kesan Mas. Iya, pesannya kan kesan juga. Ya, oke. Setuju, makanya kalau kopi Indonesia makin naik karena terakhir waktu pas berangkat dulu 3 tahun lalu ngerasain kopi Indonesia rasanya gitu-gitu aja. Pas sekarang balik nyobain kok makin wah, makin keren gitu. Terus kalau misalnya sarannya apa ya, support your local roastery lah. Ini guys, bahasa halusnya. Kita jualan dulu ya kali ini ya. Jualan dulu ya. Jangan pernah menego harga kepada roaster. Iya. Sering ya? Hah? Sering. Ini ada Instagramnya gak sih punyamu? Ada dong. Oke, apa? The Tiny Trier. The Tiny Trier. Oke. Mas, tadi udah ya tadi? Sebutin lagi nih Mas. Kalau Instagramnya ini aromatik.mlg. Oke, siap. Jangan lupa di follow di Instagram. Oke. Sekian dulu dari saya. Saya Dimas Dor. Amir Fitrantio. Saya Diki Agil. Oke. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa yang ikhlas ya. Oke. Maju terus Kopi Indonesia. Saya Dimas Dor. Bye bye.